Oke, untuk pertemuan hari ini bahasan kita adalah ring polinomial yang akan dibahas oleh kelompok 9 ya. Kelompok 8. Ini Saudara Yusuf Rahmatullah, Joelita Siki, dan Niwayan Melantania. Baik, untuk kelompok ini saya persilahkan. Izin screen ya Bapak. Silakan. Ya, sudah terlihat presentasinya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok kami, kelompok 8 akan membahas terkait ring polinomial dengan anggota. Yang pertama Mas Yusuf Rahmatullah NIM 17078, Joelita Siki Auzora NIM 19083, dan Niwayan Melantania NIM 19087. Selanjutnya yaitu definisi 12.1. Misalkan R adalah suatu ring, maka polinomial fx dengan koefisien dalam ring R adalah sebuah penjumlahan formal tak hingga, di mana sigma i sama dengan 0 sampai tak hingga dari a ix pangkat i sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah A3X pangkat 3 dan seterusnya sampai A pangkat AN dikali X pangkat N. Di mana A ini A0, A1, A2, A3 dan seterusnya itu merupakan koefisien dari fx, dari polinomial fx. Dengan AI itu merupakan elemen dari ring R untuk setiap I sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya hingga N. Dan terdapat N bagian dari bilangan bulat positif, atau bisa juga kita sebut dengan bilangan asli, sehingga untuk setiap K yang lebih besar atau sama dengan N, maka AK itu sama dengan 0. Selanjutnya, nah ini merupakan contoh polinomial. Yang pertama ini, berikut ini adalah contoh polinomial atas R. Nah di sini ada 2, 0, 3, 4, 0, 0, dan seterusnya itu 0. Maka di sini bisa kita ketahui bahwa 2 ini merupakan A0-nya. A0, 0 ini merupakan A1, 3 ini A2, dan 4 ini A3. Untuk A5, untuk A4, A5 dan seterusnya itu dia koefisiennya bernilai 0. Jadi sesuai definisi yang sudah saya jelaskan barusan, maka ini termasuk contoh polinomial atas R. R ini maksudnya bilangan real. Terus di sini juga ada 2, 0, 0. Sebentar, ini saya supaya tidak berkelanjutan ini R di situ adalah ring. Ya. Jadi R itu adalah ring. Jadi sembarang ring sudah. Jadi nanti fokusnya sembarang ring, ya bukan tidak terbatas pada bilangan real saja, tapi sembarang ring. Jadi koefisiennya nanti diambilkan dari ring R itu. Ya, atas determinasinya misalkan X atau Y atau apapun. Tapi polinomial itu atas ring R.
Oke, silakan dilanjut. Iya Bapak, terima kasih. Jadi untuk yang contoh yang pertama ini, kita bisa menemukan suatu bilangan N itu tadi, di mana N itu kan bilangan Z positif ya, atau bilangan asli. Jadi dengan definisi tadi itu, kita bisa mengetahui bahwa si polinomial ini itu untuk yang lebih dari K itu akan 0, maka disebut dengan polinomial atas ring R. Selanjutnya untuk yang bukan merupakan polinomial atas R, itu contohnya adalah 2,2 ini A0, A1 dan seterusnya itu akan bernilai 2 dan tidak akan bernilai 0. Terus yang ini juga 3,5,3 itu seterusnya akan 3 sampai 5 dan tidak akan mempunyai nilai 0. Maka itu tidak sesuai dengan definisi polinomial yang sudah saya jelaskan tadi. Sebentar, mengapa demikian? Karena bagian yang kedua itu bukan polinom. Karena kita tidak bisa ini, Pak, tidak bisa mengetahui nilai aslinya berapa. Kan tadi di definisi itu bilangnya ini Pak, sebentar, izin. Coba balik lagi definisinya. Ini Bapak, terdapat N elemen Z positif atau bilangan asli sehingga untuk setiap K yang lebih dari N, yang lebih dari atau sama dengan N, di mana N ini tadi kan bilangan asli, itu terdapat AK yang sama dengan 0, Bapak. Terus? Oke. Ya, mungkin Anda kurang memahami. Jadi, AI koefisiennya, jadi AI, A0, AI, A2, A3 itu koefisien di dalam ring R, ya, di dalam ring R. Jadi ya kan ini kan jelas di sini R-nya adalah satu ring, ya, sehingga R-nya itu adalah ring, bukan notasi untuk bilangan himpunan bilangan real, tapi adalah notasi untuk ring R. Ya. Kemudian sehingga polinom fx, nah ini akan lebih nanti masalah dinyatakan dalam tupel itu bisa dilanjutkan ya. Jadi tapi tunjukkan dulu bahwa itu adalah suatu polinom dalam ring R. Jadi yang dimaksud di sini, jadi AI adalah koefisien pada fx dengan AI-nya berada dalam ring R ya untuk setiap I ini, dan terdapat n elemen bilangan bulat positif sehingga K itu lebih besar dari n. Iya. AK-nya itu akan sama dengan 0. Ini menunjukkan apa? Degree atau derajat dari polinomial itu sendiri. Ya. Jadi kalau di definisi di bukunya Froelich itu bahkan dinyatakan bahwa semua AI, ya, jadi semua AI itu sama dengan 0 kecuali AI yang tertentu. Nah, AI dengan untuk I yang paling besar yang di mana AI-nya itu tidak sama dengan 0, itu merupakan degree atau derajat. Ya. Jadi kalau AK, ya, jadi kalau AK itu sama dengan 0, ya, jadi ini berarti ini menunjukkan bahwa jadi untuk semua K lebih besar dari N dengan AK sama dengan 0, itu menunjukkan bahwa polinom itu berderajat N. Itu. Jadi apa yang ini maksimalnya itu berderajat. Jadi kalau di dalam definisi kalau kita mengikuti bukunya Froelich itu bahkan AI ya, jadi dengan AI semuanya 0 kecuali AI tertentu dalam beberapa I. Nah, untuk I yang paling besar di mana AI tidak sama dengan 0, maka I itu merupakan derajat dari polinom. Jadi yang dimasukkan di sini adalah derajat dari polinomnya. Jadi kalau misalkan polinomnya itu berderajat, ini kalau seperti ini kita nyatakan polinom fx itu berderajat n, ya, dengan karena untuk semua
K, di mana K-nya itu lebih besar dari N, maka AK itu akan bernilai. Oke, ya, sehingga kalau lalu kemudian dinyatakan di dalam tuple tadi, ya, tuple ini, ya saya nggak apa, coba dilanjutkan ke yang tadi, ke contoh itu. Ya, oke, contohnya ini, maka saya bisa menyatakan ini adalah apa bentuk tupel dari polinom-polinom di dalam R, sama-sama bentuk tupel dalam polinom di dalam R, gitu. Hanya saja ini misalkan yang di pertama itu, di bagian pertama itu kan berarti 2 itu adalah A0, kemudian A1-nya 0, A2-nya adalah 3, A3-nya 4 dan seterusnya. Oke, sehingga berarti 2 ditambah dengan 3, 2 ditambah dengan 3, jadi 2x pangkat 0 ditambah dengan 3x kuadrat ditambah dengan 4x pangkat 3. Berarti ini adalah contoh dari polinom berderajat 3. Kemudian kalau yang di bawahnya lagi itu 2 saja. Berarti dia adalah polinom berderajat 0. Ya, ini. Kemudian yang ini 5 ditambah dengan 3x ditambah dengan berapa ini? 2x kuadrat ditambah dengan 1x pangkat 4. Berarti ini adalah contoh dari polinom berderajat 0. Nah, sementara yang di bawahnya lagi, itu kita menyatakan ini adalah, ya, jadi oke, itu bisa jadi merupakan suatu, nah, apalagi yang di bawahnya lagi nih, yang ini kita lihat ya 10 10 10. Nah ini seperti itu kan kita bisa menyatakan ini adalah 1 ditambah dengan x kuadrat ditambah dengan x pangkat 4. Berarti ini adalah polinom yang berderajat 4 gitu. Ya, jadi yang dimaksud bukan polinom atas R itu kalau koefisien yang didapat, koefisien yang kita gunakan itu koefisien yang bukan anggota dalam R gitu. Bukan anggota dalam ring R gitu. Tapi kalau semua anggotanya ini anggap saja ini adalah oke, tadi kalau misalkan ring R-nya ya, jadi kalau misalkan kita ambil ring R-nya terserah ring apa ya. Contoh misalkan oke, kita ambil R-nya itu misalkan himpunan bilangan bulat misalkan Z ya. Maka kalau misalkan kita punya setengah ya, setengah, 0,1, 2 dan seterusnya, maka itu memang bukan polinom atas ring bilangan bulat gitu. Nah, kalau misalkan ini Anda bilang buat bilangan, nah kalau misalkan ini, ya ini berarti adalah ring atas polinom atas ring bilangan bulat. Yang kedua juga polinom atas ring bulat. Jadi artinya bahwa yang namanya polinomial atas ring R itu berarti bahwa semua koefisiennya itu adalah anggota dalam ring R. Itu ya. Ini jadi kalau misalkan tadi seperti contohnya, kalau ringnya itu kita ambil ringnya itu adalah berupa bilangan bulat, maka berarti ini ya semua ini adalah contoh dari polinomial. Ya, kebetulan ini lalu dinyatakan dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk tupel ya, dalam bentuk tupel ya. Mestinya Anda memberikan tadi contoh pertamanya misalkan dengan menggunakan masih tetap dalam polinom. Ya, polinom itu ada ininya apa namanya? Ada determinasinya ya, atau kalau kita variabelnya itu ada gitu ya. Jadi kalau misalkan ini fx itu sama dengan 2x. Fx sama dengan 2 ditambah dengan 3x ini 0, 1, 2 ya. 3x kuadrat ditambah dengan 4x pangkat 3. Ini berarti adalah polinom pada derajat 3. Seperti itu. Nah, kemudian bisa dinyatakan dalam bentuk apa namanya? Ini tupel semacam itu. Jadi misalnya Anda membuat contohnya itu contoh polinom real dulu ya. Jadi polinom real dulu artinya ya dalam bentuk ada variabelnya ya. Jadi dinyatakan variabelnya seperti ini, fx sama dengan 5 ditambah dengan 3x ditambah dengan 2x kuadrat ditambah dengan 1x pangkat 3. Nah, seperti itu. Nih, nah selama koefisiennya itu berada pada misalkan kalau ringnya itu tadi kita ambil bilangan bulat, maka itu berarti adalah polinom atas ring bilangan bulat. Nah, kemudian
sebagai yang bukan contohnya, misalkan Anda bisa ngambil misalkan setengah, nah, ada setengahnya misalkan setengah, 2, 2, 2, nah, ini merupakan polinom yang bukan merupakan polinom atas ring bilangan bulat karena ada koefisiennya yang bukan merupakan bilangan bulat. Begitu. Ini yang perlu diklarifikasi. Ini masih tidak jelas mengapa kok ini contoh polinom dalam atas R bukan polinom atas R, lalu R-nya itu yang bagaimana. Jadi sekali lagi bahwa ring R yang di dalam definisi tadi, R-nya tadi untuk menunjuk bahwa itu adalah sebuah, kita berawal dari sebuah ring R, R apapun. Bisa berupa himpunan matriks-matriks atau bisa berupa yang lainnya. Yang penting dia adalah suatu ring, begitu. Oke, silakan dilanjutkan. Baik Bapak, terima kasih atas koreksinya. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu apabila pada polinomial fx sama dengan sigma i sama dengan 0 hingga tak hingga ai x pangkat i sama dengan a0 ditambah a1x tambah a2x kuadrat ditambah a3x pangkat 3 ditambah dan seterusnya, terdapat indeks d yang lebih dari 0 dengan ad tidak sama dengan 0 dan ak sama dengan 0 untuk semua k yang lebih dari d, maka fx dikatakan mempunyai derajat d. Ditulis dengan degree fx sama dengan d. Jadi untuk ad tidak sama dengan 0, artinya jika ad dikalikan dengan x pangkat d itu tidak akan menghasilkan 0. Jadi misal bentar. Baik, jadi jika terdapat indeks D, di mana D itu kurang dari K, maka Fx itu dikatakan mempunyai derajat D. Ditulis seperti ini notasinya. Contohnya, misal kita punya Fx sama dengan 5 ditambah 3x ditambah x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 7. Nah, di sini kan yang berperan sebagai D-nya itu kan yang ini. Mohon maaf, apa coretan saya sudah keluar? Belum, Jo. Iya, Jo. Mohon maaf, barusan masih terkendala sinyal. Jadi di sini yang berperan sebagai D kan ini. Jadi derajatnya dari polinomial fx itu adalah berderajat 7. Nah, lalu untuk semua indeks I yang lebih dari 0, dipenuhi AI sama dengan 0. Jadi I itu kan bernilai dari
1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya dipenuhi AI sama dengan 0. Artinya hanya A0 aja. Di sini kan nilai I-nya lebih dari 0. Berarti yang bernilai 0 itu, maka artinya kan A0 itu tidak sama dengan 0. Maka fx dikatakan mempunyai derajat 0. Contohnya di sini fx 3. 3 itu kan A pangkat 0. Nah, di sini kan di pernyataannya tadi yang selain 0 kan bernilai, mohon maaf, selain yang indeksnya 0 itu bernilai 0. Jadi cuma A0 saja yang tidak 0. Artinya di sini 3 ini A0 atau koefisien dari X pangkat 0 itu jadi derajatnya 0. Ini juga Gx 8, derajatnya juga 0. Jadi degree Fx sama dengan degree Gx itu sama dengan 0. Selanjutnya, apabila pada polinomial AI sama dengan 0 untuk semua indeks I atau fx sama dengan 0, maka derajat polinomial tidak didefinisikan. Jadi A1, A2, A3, A4, dan seterusnya itu atau koefisien dari variabelnya itu bernilai 0, maka derajat dari polinomial ini itu tidak didefinisikan. Lalu, jika degree fx sama dengan D lebih dari 0, maka AD disebut koefisien utama atau leading term. Contoh, 5 ditambah 3x ditambah x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 7, maka koefisien utama dari A7 itu adalah negatif 4. Selanjutnya, apabila R suatu ring dengan elemen satuan, maka polinomial atas R dengan koefisien utama sama dengan 1 disebut polinomial monik. Jadi ini contohnya sama, 5 ditambah 3x ditambah x pangkat 3 ditambah x pangkat 7. Karena koefisien utama tadi disebut leading term, itu koefisiennya sama dengan 1, maka polinomial berbentuk seperti ini itu disebut polinomial monik. Koefisien utamanya 1. Selanjutnya, ini definisi ring polinomial. Jadi sebelum kita mendefinisikan ring polinomial itu, kita harus tahu dulu himpunannya apa. Jadi pertama kita punya dulu itu ring R. Jadi di sini misalkan ring R kita definisikan Rx sebagai himpunan semua polinomial dengan koefisien di R dan variabel X. Nah, misalkan di sini dari Rx kita ambil anggota sembarang, yaitu misal kita ambil 2F sama G, di mana F itu dan seterusnya, dan G itu B0, B1, B2 di Rx ini. Kita definisikan operasi penjumlahan dan perkalian sebagai berikut. Jadi untuk yang penjumlahannya A0, A1, A2 ditambah B0, B1, B2 dan seterusnya itu hasil penjumlahannya seperti ini. Jadi elemen yang bersesuaian itu yang kita jumlahkan. A0 ditambah B0, lalu A1 ditambah B1, A2 ditambah B2, B3 tambah B3, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk yang perkalian itu menghasilkan dengan itu akan menghasilkan bilangan baru. Jadi di sini kita anggap sebagai C0, C1, C2, dan seterusnya. Di mana
Ini hingga CR ya, hingga CR, di mana CR itu merupakan sigma I dengan 0 1, 2, dan seterusnya hingga S, di mana S-nya itu merupakan penjumlahan dari derajat F ditambah dengan G. Jadi kalau misal kita punya F-nya derajat dan GX-nya derajat 5, di mana 5 itu merupakan hasil penjumlahan dari derajat Fx ditambah dengan derajatnya Gx. Seperti itu. Dengan ini, himpunan Rx dengan operasi penjumlahan dan perkalian polinomial di atas, atau kita notasikan sebagai ini, Rx dengan operasi penjumlahan dan perkalian membentuk sebuah ring polinomial. Jadi kalau dia adalah ring polinomial, kalau dia itu ingin menjadi ring dengan dua operasi, yaitu penjumlahan dan perkalian, itu harus sesuai dengan definisi ring. Di Rx ini kan terhadap operasi penjumlahan itu kalau berdasarkan definisi ring harus bersifat grup abelian atau grup komutatif. Kalau dengan operasi yang perkalian dia harus bersifat asosiatif sama distributif. Jadi nanti akan dijelaskan pada teorema di slide selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, yaitu perhatikan hasil perkalian polinomial berikut ini. Tadi kan ada A0, A1, A2 dikali B dan seterusnya dikali B0, B1, B2 dan seterusnya sama dengan C0, C1, C2 dan seterusnya. Dengan CR-nya itu sama dengan sigma I sampai 0. I sama dengan 0 sampai R, AI dikali BR dikurangi I. Itu artinya, misalnya C0. Itu berarti sigma I sama dengan 0 sampai 0. Kita substitusikan nilai I-nya. R-nya ini 0. Dikurangi 0. Jadi hasilnya yaitu A0 dikali B0. Selanjutnya untuk C1 sama dengan sigma I sampai 0. Maksud saya sigma I sama dengan 0 sampai 1. AI BR dikurangi I. Kita substitusikan juga nilai I-nya sehingga menghasilkan A0B1 ditambah A1B0. Pada C2 dan C3 juga sama, kita substitusikan nilai I-nya sehingga menghasilkan ini untuk C2 dan ini untuk C3-nya. Dan seterusnya sampai Cn. Lebih jelasnya mungkin ke contohnya. Contohnya, tentukan hasil penjumlahan dan perkalian Fx sama dengan X kuadrat dikurangi X tambah 2, dan Gx sama dengan negatif X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat ditambah 1. Ini kita menentukan dulu A0, A1, dan seterusnya. Di sini A0-nya itu yang ini karena ini berderajat 0, X-nya berderajat 0. Yang ini A1 karena X-nya berderajat 1, dan ini A2. Ini untuk yang Gx, 1 sebagai B0, 3X kuadrat sebagai B2, dan negatif X pangkat 3 sebagai B3.
Sehingga didapat A0 sama dengan 2, A1 sama dengan negatif 1, A2 sama dengan 1, A3, A4, A5 sampai dan seterusnya sama dengan 0. Lalu B0 sama dengan 1, B1 sama dengan 0, B2 sama dengan 3, B3 sama dengan negatif 1, B4 sama dengan B5, dan seterusnya sama dengan 0. Selanjutnya, kita menentukan hasil penjumlahannya, itu fx tambah gx. Sama dengan, kita jumlahkan A0 dengan B0, hasilnya 2 tambah 1, lalu A1 tambah B1, menjadi negatif 1 tambah 0, lalu A2 ditambah B2, yaitu 1 ditambah 3. Selanjutnya A3 ditambah B3 sama dengan 0 ditambah negatif 1, 4 tambah B4 sama dengan 0 tambah 0, dan seterusnya. Sini kita mendapatkan hasil 2 tambah 1 sama dengan 3, negatif 1 tambah 0 negatif 1, 1 tambah 3 sama dengan 4, 0 ditambah negatif 1 yaitu negatif 1, 0 tambah 0 sama dengan 0, dan seterusnya. Sehingga kita dapatkan untuk yang di sini itu berderajat 0, ini X-nya berderajat 0, yang ini X-nya berderajat 1, yang ini X-nya berderajat 2, dan yang ini X-nya berderajat 3. Sehingga hasilnya yaitu negatif X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat dikurangi X tambah 3. Dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Jika belum ada, akan saya lanjutkan. Yang kedua yaitu mencari hasil perkalian fx kali gx. Di sini C5 dimulai dari C5 X pangkat 5 karena degree dari fx kan 2 dan degree dari gx sama dengan 3, sehingga hasilnya jika dikalikan yaitu 5. Kita mencari C5, C4, C3, C2, C1, dan C0-nya. Tadi kan kita sudah mendapatkan hasil dari sigmanya, yaitu untuk C0 sama dengan A0 dikali B0, kita substitusikan 2 dikali 1 sama dengan 2. Lalu untuk C1 sama dengan A0 kali B1 ditambah A1 kali B0. Kita substitusikan 2 dikali 0 ditambah negatif 1 dikali 1, hasilnya negatif 1. C2, kita substitusikan 2 kali 3 ditambah negatif 1 dikali 0, ditambah 1 kali 1 sama dengan 7. Dan yang terakhir, C3-nya. Untuk yang selanjutnya yaitu C3-nya A0 dikali B3 tambah A1 kali B2 ditambah A2 kali B1 ditambah A3 kali B0, hasilnya yaitu negatif 5. Selanjutnya untuk C4 dan C5-nya juga sama. Kita substitusikan hasilnya menjadi 4 dan C5-nya sini yaitu negatif 1. Jadi kan Fx kali Gx-nya sama dengan C5 kali X5 ditambah C4 kali X4. Maksud saya C5 dikali X pangkat 5 ditambah C4 dikali X pangkat 4 ditambah C3 dikali X pangkat 3 ditambah C2 kali X pangkat 2 ditambah C1 kali X ditambah C0. Kita substitusikan nilainya sehingga hasilnya yaitu negatif X pangkat 5 ditambah 4X pangkat 4 dikurangi 5X pangkat 3 ditambah 7X kuadrat dikurangi X tambah 2. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, akan saya lanjutkan.
sini kita bisa menggunakan cara yang lebih sederhana. Misalkan hasil penjumlahan itu fx tambah gx sama dengan kita substitusikan x kuadrat dikurangi x tambah 2 ditambah negatif x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 1. Hasilnya sama dengan negatif x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurangi x tambah 1. Lalu hasil perkaliannya juga sama, kita distribusikan seperti biasa dengan cara yang dikalikan seperti ini. Hasilnya juga sama. Tetapi itu karena kita sudah mengetahui bahwa pada himpunan semua polinomial yang koefisiennya ada di ring R itu suatu ring dengan suatu operasi penjumlahan dan perkalian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Yusuf. Baik, selanjutnya yaitu teorema 12.1. Himpunan Rx dari semua polinom dalam indeterminasi X dengan koefisien dalam ring R merupakan sebuah ring di bawah operasi penjumlahan dan perkalian polinom. Selanjutnya, jika R komutatif, maka demikian juga Rx. Dan jika R memiliki unity 1, maka 1 juga merupakan unity dalam Rx. Pertama, kita tunjukkan Rx terhadap penjumlahan polinomial adalah grup abelian. Yaitu penjumlahan pertama yaitu kita tunjukkan tertutup. Apakah terbukti? Ya, kemudian asosiatif. Dalam kurung F plus G tutup kurung plus H sama dengan F plus buka kurung G plus H tutup kurung. Identitas Fx sama dengan 0. Inverse dari Fx adalah negatif Fx sama dengan buka kurung negatif A0, negatif A1, negatif A2, begitu pun seterusnya. Komutatif, ya karena F plus G sama dengan G plus F. Kita tunjukkan yang perkalian. Buka kurung F kali G tutup kurung dikali H sama dengan F dikali buka kurung G dikali H tutup kurung. Distributif F dikali buka kurung G plus H tutup kurung sama dengan F dikali G ditambah F kali H. Kemudian buka kurung F plus G tutup kurung H sama dengan FH ditambah GH. Kemudian kita tunjukkan R ring komutatif. Misalkan R adalah ring komutatif dan Fx, Gx anggota Rx. Fx dikali Gx sama dengan, kita misalkan Fx itu bilangan A0 plus A1x plus A2x kuadrat sampai AN xn. Dikali Gx B0 B1x tambah B2x kuadrat sampai dengan BM xm. Yang hasilnya yaitu D0 D1x D2x kuadrat sampai dengan dt xt. Dengan dt sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai T, AI B T min I dan T sama dengan N plus M. Karena R komutatif, maka sigma I sama dengan 0 sampai T, AI B T min I sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai T, AI B T min 1. Sehingga Fx dikali Gx sama dengan Gx dikali Fx. Jadi Rx juga komutatif. Jika ring R memiliki elemen satuan 1, maka Rx juga memuat 1. Yaitu 1 sama dengan 0 dikali X pangkat N tambah 0 dikali X pangkat N min 1 tambah 0 dikali X tambah 1. Dan untuk setiap Fx berlaku 1 dikali Fx sama dengan Fx sama dengan Fx dikali 1. Selanjutnya yaitu teorema. Diberikan ring polinomial Rx dan Fx, Gx adalah polinomial tak nol di ring Rx. Jika Fx kali Gx tidak sama dengan 0, maka degree atau derajat Fx kali Gx kurang dari atau sama dengan degree Fx ditambah degree Gx. Yang kedua, jika Fx ditambah Gx tidak sama dengan 0, maka
degree fx ditambah gx kurang dari atau sama dengan nilai maksimal dari degree fx atau dari degree gx. Intinya yaitu misalkan fx sama dengan a0 ditambah a1x ditambah a2x kuadrat ditambah dan seterusnya hingga ditambah an x pangkat n dan gx-nya sama dengan b0 ditambah b1x ditambah b2x kuadrat ditambah dan seterusnya hingga ditambah bm x pangkat m merupakan polinomial tak nol di ring Rx, sehingga degree dari fx-nya itu sama dengan n, pangkat tertingginya, dan degree dari gx sama dengan m, pangkat tertinggi dari gx. Selain itu, an tidak sama dengan 0, dan bm-nya itu tidak sama dengan 0. Selanjutnya, kemudian jika fx dikali gx tidak sama dengan 0, maka degree fx kali gx itu kurang dari atau sama dengan degree fx ditambah degree gx. Pembuktiannya, fx kali gx-nya kan sama dengan a0 dikali b0 ditambah a0 b1 ditambah a1 b0 kali x. Ini merupakan perkalian konvolasi yang tadi yang sigma itu ditambah dan seterusnya hingga an dikali bm x pangkat n plus m. Jika fx gx tidak sama dengan 0, maka paling tidak terdapat satu koefisien dari fx gx yang tak 0. Yang pertama, jika an dikali bm-nya itu tidak sama dengan 0, maka degree fx kali gx-nya sama dengan n ditambah m, yaitu degree fx ditambah dengan degree gx. Lalu, jika an dikali bm-nya itu sama dengan 0, hal ini akan terjadi jika R memiliki pembagi 0. Maka, degree fx kali gx-nya itu kurang dari degree fx ditambah degree gx. Jadi, terbukti bahwa jika fx kali gx tidak sama dengan 0, maka degree fx kali gx kurang dari atau sama dengan degree fx ditambah degree gx. Selanjutnya, pembuktian jika fx ditambah gx tidak sama dengan 0, maka degree fx ditambah gx kurang dari atau sama dengan maksimal nilai degree fx, degree gx. Yang pertama, jika degree fx-nya lebih dari degree gx, maka degree fx ditambah degree gx sama dengan maksimal nilai dari degree fx atau degree gx. Tapi jika degree fx-nya itu sama dengan degree gx, maka fx tambah gx-nya sama dengan 0 atau degree fx tambah gx-nya kurang dari maksimal nilai dari degree fx atau degree gx. Jadi terbukti bahwa jika fx tambah gx tidak sama dengan 0, maka degree fx ini tipu ya teman-teman. Ditambah gx kurang dari atau sama dengan maksimal degree fx atau degree gx. Untuk lebih pahamnya akan dijelaskan oleh Mas Yusuf buat contohnya.
degree f, kemudian fx ini Bapak. Oke, sudah lancar tadi. Mohon maaf Bapak, sinyalnya di sini agak susah Bapak. Oke, sekarang sudah lancar. Lancar. Oke. Maka menghasilkan fx plus gx itu sama dengan 2 bar x kuadrat ditambah 2 bar ditambah 3 bar x. Dengan degree fx tambah gx itu derajatnya yang paling besar itu yaitu 2. Itu sama dengan 2 itu sama dengan degree dari fx itu sama dengan maksimal dari degree fx dan degree gx. Kemudian kita kalikan fx dengan gx sama dengan 1 bar ditambah 2 bar x kuadrat dikali dengan 1 bar ditambah 3 bar x. Yang akan menghasilkan 1 bar dikali 1 bar sama dengan 1 bar. Kemudian 1 bar dikali 3 bar x menghasilkan 3 bar x. 2 bar x kuadrat dikali 1 bar menjadi 2 bar x kuadrat. 2 bar x kuadrat dikali 3 bar x tambah 2 bar x kuadrat ditambah 3 bar x. Yang berarti degree dari fx dikali gx itu sama dengan 2 dan kurang dari 3 sama dengan degree fx tambah degree gx. Mohon maaf, boleh izin bertanya? Ya, silakan. Yang itu Mas, bagian perkalian. Ya. Sekali GX itu. Ya. Mohon maaf, saya masih agak kurang paham itu ngalikannya gimana. Apa memang itu, yang 2 bar X kuadrat itu enggak usah dikali yang 3 bar X ya? Itu 2 bar X kuadrat dikali 3 bar X itu kan 6 kan hasilnya. Dan Z modulo 6X kan 0. Mohon maaf, jadi gangguan. Itu kan 2 bar X kuadrat dikali 3 bar X kan menghasilkan 6. Sedangkan 6 di situ kan ringnya itu Z modulo 6, maka didapatkan 0. Oh, terima kasih Mas. Ya. Selanjutnya, ini contohnya untuk yang di Z4. Tentukan hasil penjumlahan dan perkalian fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 2x tambah 1 dan gx sama dengan 3x tambah 2. Seperti yang tadi, didapat hasilnya A0 sama dengan 1, A1 sama dengan 2, A2 sama dengan 3, A3 sama dengan 4-nya itu 0. Lalu B0-nya sama dengan 2, B1-nya sama dengan 3, B2, B3, B4, dan seterusnya itu sama dengan 0. Lalu untuk hasil penjumlahannya, fx tambah gx-nya juga sama, A0 tambah B0, yaitu 1 tambah 2 sama dengan 3. Yang jadinya itu 3. Lalu A1 tambah B1, yaitu 2 tambah 3, hasilnya kan 5. Karena ada di Z4, jadinya yaitu 1. Lalu 3 tambah 0 sama dengan 3. Seperti yang tadi, ini untuk berpangkat 0, ini pangkat 1, dan yang ini pangkat 2. Jadi hasilnya yaitu 3x kuadrat ditambah x tambah 3. Lalu hasil perkaliannya, fx kali gx sama dengan C3x pangkat 3, karena derajatnya ini kan 1, jika dikalikan 3x kuadrat dikali 3
X pangkat 1 hasilnya 9X pangkat 3, jadi derajatnya itu 3. Selanjutnya kita cari nilai C0, C1, C2, dan C3-nya. C0 sama dengan A0 kali B0. Jadi kita substitusikan, hasilnya yaitu 2. C1, A0 kali B1 ditambah A1 kali B0, yaitu 1 kali 3 ditambah 2 kali 2, yaitu 7, karena di Z4, 7 modulo 4 sama dengan 3. Lalu C2, A0 kali B2, A1 kali B1, dan A2 kali B0, yaitu 1 kali 0, ditambah 2 kali 3, ditambah 3 kali 2, yaitu 12 modulo 4 sama dengan 0. Dan C3-nya, A0 kali B3, ditambah A1 kali B2, ditambah A2 kali B1, ditambah A3 kali B0, yaitu 1 kali 0, ditambah 2 kali 0, ditambah 3 kali 3, ditambah 0 kali 2, sama dengan 9 modulo 4, yang hasilnya yaitu 1. Sehingga hasilnya yaitu X pangkat 3 ditambah 3X tambah 2. Dari sini apa ada yang ingin ditanyakan? Melan izin tanya. Iya, gimana, Cynthia? Ini contoh perkalian yang ini sama contoh perkalian yang tadi itu cara pengerjaannya beda ya? Atau sama? Sama. Bedanya kan ini di Z4, tadi itu enggak ada itu, apa namanya? Nah, ini tuh untuk Z4, yang tadi tuh enggak ada batasannya gitu. Oh, tapi intinya sama ya? Ya, sama. Kasih Melan. Sama. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin bertanya. Iya, silahkan. Mohon maaf sebelumnya ya, sepertinya saya terlewat. Saya masih bingung, ini yang BR dikurangi I itu seperti apa ya? BR itu yang mana? Ini kan tadi itu rumusnya, kita balik slide sebelumnya ya. Iya. Nah, kita balik ke slide yang ini. Misalnya, ini kan rumusnya ini. DR sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai R, AI BR dikurangi I. Di sini kita ambil contohnya C2. Berarti kan 2 ini sebagai R-nya ya. Jadi, C2 sama dengan sigma I sama dengan 0. Ini R2. Lalu, rumusnya kan kita substitusikan. Yang pertama, I-nya sama dengan 0. A0. B. 2 dikurangi 0. Oh. Dan seterusnya yang ini, A1. B. 2 dikurangi 1 gitu. Iya. Paham. Terima kasih. Sama. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi dari presentasi yang sebelumnya mungkin.
Silakan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan atau masih dibingungkan. Kalau tidak ada nanti saya kembalikan ke Bapak Anton. Baik, ada enggak nih? Silakan, mau ada yang bertanya di inti mengenai apa itu ring polinomial. Oke, kalau tidak ada, ini waktunya sudah 13.36. Saya mau izin share screen. Ya, ada satu tadi yang perlu saya koreksi, gitu ya. Saya koreksi. Ada yang untuk setiap i, AI itu sama dengan 0. Ya, jadi semua 0, A1, A2, A3, A4, sama seterusnya, semuanya 0. Ya. Tadi dinyatakan derajatnya tidak didefinisikan. Gitu. Kalau derajatnya tidak didefinisikan, maka sulit kita bisa membangun sebuah ring polinomial. Ya, jadi itu sebenarnya sama persis kalau misalkan ini adalah fungsi konstan itu ya. Jadi kalau fungsi konstan itu kan fx sama dengan 0 ya. Jadi fx sama dengan 0. Jadi ini ya derajatnya 0 ya. Sama dengan yang lainnya. Ya, jadi sama dengan misalkan kalau untuk A0-nya yang tidak sama dengan 0 ya, tidak sama dengan 0. Jadi misalkan untuk A0 yang tidak sama dengan 0, nah ini kan menjadi suatu fungsi konstan. Ya, untuk yang lain misalkan untuk setiap AI kecuali 0 ya, untuk setiap i ya, di mana i yang tidak sama dengan 0 ini AI-nya sama dengan 0 ya, AI-nya sama dengan 0, tetapi untuk yang A0 sama dengan 0 ya ini berarti fungsi konstan. Ya, jadi sehingga fx ini sama dengan A0 ya, ini kan setiap fungsi konstan. Ya, jadi A0-nya bisa kita ganti dengan berapapun itu ya. Ini jadi bisa diganti dengan berapapun ya, jadi yang itu akan sama dengan itu. Jadi apakah A0-nya sama dengan 0 atau A0-nya sama dengan ya tidak 0, maka ini sama-sama merupakan polinomial yang derajatnya adalah 0. Gitu ya. Jadi ingat tadi bahwa polinom ya, jadi misalkan tadi kan diawali dengan R ya. Jadi R adalah ring. Ya, jadi kalau R itu adalah ring gitu, ring apapun sudah nanti ya, ring. Nah, kemudian sehingga dengan demikian kalau misalkan R-nya itu isinya ya macam-macam ya, jadi maka kemudian kalau kita membentuk sebuah polinom ya, polinom yang merupakan polinom atas R, maka ya berarti koefisien-koefisien dari polinom tadi ini adalah semua elemen di dalam ring itu. Jadi contohnya kalau misalkan kita punya tadi sudah disebut contohkan Z2 lah ya. Z2 isinya kan hanya 0 dan 1 ya ini. Maka kita akan membuat misalkan polinom berderajat 0. Ya, maka polinom berderajat 0 ini polinom berderajat ini. Jadi kalau misalkan nah, derajatnya 0, maka polinom yang berderajat 0 itu isinya isinya adalah 0 dan 1. Ya, jadi 0 dan berderajat 0 itu adalah 0 dan 1. Ya, jadi koefisien A0-nya aja ini ya. Jadi hanya berisi A0 saja. Yang lainnya itu semuanya 0 gitu ya. Yang kemungkinan tidak 0 hanya A0 saja gitu ya. Maka ini adalah polinom yang berderajat 0. Kemudian polinom yang berderajat 1. Oke, polinom berderajat 1 bisa misalkan X, boleh. Atau juga 1 plus X. Oke. Ini ya, jadi hanya, karena koefisiennya hanya 0 atau 1 saja. Oke, kemudian kalau misalkan polinom berderajat 2, boleh ada X kuadrat, ya, ini. Kemudian ada misalkan 1 plus X kuadrat boleh, atau dilengkapi 1 plus X kuadrat gitu ya. Ini ya.
Ada lagi enggak? Oh, ini ada lagi. Jadi X plus X kuadrat. Nah, kemudian kalau misalkan polinom berderajat 3, ya ada X pangkat 3. Ada juga 1 plus X pangkat 3. Banyak sekali. Ya, 1 plus X pangkat 3. Kemudian 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3. Atau mungkin juga X plus X pangkat 3, kemudian X kuadrat plus X pangkat 3. Nah, ini. Nah, kemudian tadi yang dinyatakan dalam tupel tadi, maka kayak ini. Jadi kalau misalkan pada ini polinom derajat 3 aja lah, ini ya. Maka ini bisa kita nyatakan dalam bentuk tupel. Ya, ini misalkan di sini X0-nya 0, X1-nya 0, X2-nya 0, X3-nya 1. Ya, jadi tupel, 4 tupel, ya, jadi 4 tupel. Nih, kemudian ini bisa dinyatakan sebagai di sini 1, lalu kemudian sini 0, kemudian derajat 2-nya 0, kemudian pangkat 3-nya 1. Kemudian koefisien untuk X pangkat 0, 1, kemudian di sini 1, lalu pangkat 2-nya 0, pangkat 3-nya 1. Begitu? Kemudian di sini 1, lalu untuk X-nya ini 1, lengkap semua nih, 1, gitu ya. Oke, berikutnya misalkan ini untuk yang pangkat 0, ini 0. Kemudian pangkat 1-nya 1, pangkat 2-nya tidak ada, yaitu 0, pangkat 3-nya 1, gitu. Ya, kemudian di sini 0, di sini 0, kemudian di sini 1, 1. Nah, akhirnya ini untuk menunjukkan, ya tadi, kalau misalkan dinyatakan dalam bentuk tupel, itu artinya untuk menunjukkan bahwa apakah benar koefisien-koefisiennya itu tetap berada di dalam Z2. Itu kan? Jadi koefisiennya benar dalam Z2. Ini oke, benar, karena ini untuk menunjukkan bahwa semua koefisiennya ini masih berada dalam Z2. Maka berarti dengan demikian polinom-polinom ini adalah polinom-polinom yang nanti akan membentuk suatu ring polinomial atas ring Z2. Itu karena semua polinomnya jadi polinom atas ring Z2 ini. Oke, jadi polinom yang koefisien, semua koefisiennya ada berada dalam Z2. Ya, demikian juga untuk yang pangkat 2 nanti juga sama. Nanti di sini berarti bentuk ini ya, kita nyatakan secara urut di sini ya. Jadi misalkan X kuadrat, ya, maka berarti hanya di sini untuk X pangkat 0-nya 0, X pangkat 1-nya 0, X pangkat 2-nya 1. Ya, jadi untuk tupel, ya kalau misalkan triple di sini. Kalau di sini jadi ada 4 tupel, ya, karena semua X pangkat 3-nya koefisiennya adalah 1. Oke, kemudian 1 plus X kuadrat, ya berarti 1, 0, dan 1. Kemudian 1, kemudian 1, lalu 1. Di sini 1 tambah X kuadrat. Ya, berikutnya kemudian yang bawah, ini ya jadi X tambah X kuadrat, ini berarti 0, kemudian 1, lalu 1. Begitu. Ya, jadi tadi terlalu dini kalau misalkan begitu sudah memberikan definisi mengenai ring polinomial, kemudian memberikan definisi dari ring polinomial langsung ini dengan menggunakan tupel seperti ini. Ini akan membingungkan. Jadi sebaiknya langsung masuk di sini dulu. Ya, ada determinasinya. Ya, determinasinya adalah X. Nah, kemudian nanti ini bisa dinyatakan dalam tupel seperti ini. Ya, sehingga nanti untuk mengecek apakah benar. Kalau misalkan setiap elemen-elemen yang ada di dalam sini masih berada di dalam Z2, oke, berarti ini adalah kelompok dari polinom yang atas ring Z2. Oke ya, gitu. Nah, nih, oke, sehingga dengan demikian, nah sekarang bagaimana kita membangun sebuah ring dengan menggunakan menggunakan koefisien-koefisien yang berada dalam suatu ring, ya, suatu ring R, gitu. Nah, maka perlu didefinisikan di sini, ya, perlu didefinisikan adanya karena suatu ring, ya, suatu ring itu akan
Nah, suatu struktur aljabar, ya, suatu himpunan itu nantinya akan menjadi ring, maka dia harus dikenakan di dalamnya itu adalah dua buah operasi biner, operasi jumlahan ya sebagai operasi yang pertama dan operasi perkalian, gitu ya. Seperti ini. Nah, ini baru akan menjadi. Nah, katakanlah ini adalah merupakan suatu ring, ya. Jadi merupakan suatu ring. Lalu bagaimana kita membentuk ring polinomialnya? Ya, dalam hal ini bagaimana kita bisa membangun ini Rx ya terhadap operasi jumlahan polinom dan perkalian polinom. Itu ya. Jadi bagaimana ini akan membentuk suatu ring ya. Dapat membentuk suatu ring. Nah, maka untuk membentuk suatu ring, maka sekali lagi tadi kalau R itu adalah ring, maka ya kita lihat R terhadap operasi jumlahan itu adalah merupakan sebuah grup komutatif, kemudian terhadap operasi perkalian itu akan merupakan suatu sifatnya tertutup dan asosiatif, kemudian terhadap operasi perkalian terhadap jumlahan itu bersifat distributif, itu ring. Nah, sekarang dengan demikian, kalau kita mau membangun ring polinomial, berarti itu adalah ring yang isinya adalah polinom-polinom dengan koefisien-koefisiennya itu ada di dalam ring R. Begitu, itu yang dimaksud dengan ini. Jadi ring polinomial, jadi kalau Rx itu dikatakan adalah ring polinomial, polinom, ya, maka berarti koefisien jadi dalam polinom, jadi adalah ini adalah himpunan dari polinom-polinom yang koefisiennya itu anggota di dalam R. Gitu ya, tadi seperti tadi contohnya ini, jadi semua anggotanya, semua koefisiennya itu harus berada di dalam ring ini yang kita kalau misalkan Z2 ya berarti semuanya harus berada dalam Z2. Nah, sekarang yang menjadi permasalahannya adalah kalau kita mau membentuk himpunan polinom yang koefisiennya berada dalam R itu adalah merupakan suatu ring, yang berarti kita harus mendefinisikan operasi jumlahan dan perkalian, gitu ya ini. Nah, contoh seperti ini. Katakanlah kalau misalkan kita punya awalnya kita punya R adalah ring. Oke, kemudian lalu kita punya AI, BI atau AI atau BJ itu elemen di dalam R. Nah, kemudian kita bangun ya suatu polinom ini ya. Jadi misalkan kalau fx ya ax katakanlah ini adalah sigma dari AI x pangkat i ya. Kemudian untuk i sama dengan 0 sampai katakanlah sama dengan n. Ya, sehingga dengan demikian ini adalah polinom fx, itu adalah polinom yang berderajat n. Ini. Kemudian gx ya, katakanlah gx itu adalah sigma katakanlah j dari sama dengan atau i ya, atau j juga nggak apa, j sama dengan 0 sama dengan m. Nah, berarti gx itu adalah polinom yang berderajat m ya. Jadi misalkan bj x pangkat j. Nah, gitu aja. Nih, nah sekarang bagaimana kalau misalkan ini aturan untuk penjumlahannya ya. Maka aturan penjumlahannya adalah fx kalau ditambah dengan gx itu akan sama dengan ya nih. Kalau misalkan ya kalau seandainya m itu lebih besar daripada n ya, maka fx dan gx itu fx ditambah dengan gx itu adalah sigma dari i sama dengan 0 ya sampai dengan ini m ya. Itu sehingga kita bisa AI ditambah dengan BI ya, karena ini harus sama ya. Ini harus sama untuk X pangkat ya ini. Jadi semua koefisien yang merupakan koefisien dari X pangkat I yang sama itu yang dijumlahkan ya. Itu seperti itu operasi penjumlahannya. Nah, seperti bagaimana untuk yang operasi perkaliannya? Maka kalau Fx ditambah dengan Gx itu ya. Ini katakanlah kalau AM dikalikan dengan BM ini tidak sama dengan 0 ya, tidak sama dengan 0, maka
dia akan menghasilkan suatu polinom dengan derajatnya adalah M ditambah dengan N. Ya, sigma katakanlah K sama dengan 0 sampai dengan M ditambah dengan N. Nah, ini orang matematika harus bisa membuat notasi-notasi semacam ini ya, daripada tadi membuat yang panjang-panjang kemudian padahal polinom itu bisa aja derajatnya bisa 10, bisa 11, bisa 100, bisa 500. Nah, ini kalau seperti ini ya dinyatakan dalam variabel maka lebih simpel. Nah, ini. Nah, jadi untuk K sama dengan 0 sama dengan M tambah N, kemudian nah ini kita kalikan ya. Jadi sigma untuk I ditambah dengan J yang sama dengan K ya, untuk koefisien untuk X pangkat K-nya dulu ya, karena nanti kan koefisien untuk X-nya ini mulai dari X pangkat 0, X pangkat 1, X pangkat 2 seterusnya sampai X pangkat M plus 1. Ya, lalu di sini dikalikan A dan C-nya ya. Jadi AI dikalikan dengan BJ. Nah, ini. Jadi AI dikalikan dengan BJ di mana I tambah J-nya itu yang akan sama dengan K untuk menunjukkan atau untuk menjadikan sebuah koefisien untuk X pangkat K-nya. Jadi seperti misalkan ini aja. Tadi apa ya? Katakanlah kalau fx-nya tadi ya, misalkan kalau R-nya bilangan real biasa ya, jadi bilangan real biasa, misalkan kalau kita punya 5 ditambah dengan X ditambah dengan 2X kuadrat, nah kan seperti itu, lalu GX ya, misalkan GX itu sama dengan 1 ditambah dengan 2X ditambah dengan X kuadrat ya, jadi misalkan 3X kuadrat ditambah dengan X pangkat 3, boleh seperti ini ya, maka operasi penjumlahannya akan mudah ya. Jadi misalkan ini fx gx ya, yang sama ya, jadi 5 tambah 1 jadi 6 ditambah dengan untuk yang X pangkat 1 berarti 1 tambah 2 berarti 3 ya, jadi X, kemudian untuk yang pangkat 2 berarti 2 tambah 3 berarti 5 X kuadrat. Nah, kemudian X pangkat 3 ini cuma 1 ya, berarti langsung aja ditambah dengan X pangkat 3 ya, mudah itu ya. Nah, untuk perkalian juga sama, jadi perkaliannya karena 2 dan 1, 2 kali 1 tidak sama dengan 0, maka nanti kita akan menghasilkan untuk fx ditambah dengan gx itu akan menghasilkan suatu polinom yang derajatnya berapa? 5. Oke, jadi fx dengan gx. Dengan gx. Nah, oke, sehingga kalau kita mencari koefisien untuk katakanlah x pangkat tadi, mulai dari x pangkat 0, x pangkat 2, jadi untuk x pangkat 0-nya. Ya, jadi untuk x pangkat 0 ya, jadi atau x pangkat 1 ya, x pangkat 0 ya. Jadi untuk x pangkat 0-nya ya di sini yang kita kalikan ini 5 dan 1, 5 kali 1 ini 5. Ya, untuk yang x pangkat 2 ya, atau x pangkat 1 ya, I ditambah J-nya adalah 1 ya. Ini maka akan kita nyatakan ini misalkan untuk ditambah ya, ditambah untuk x pangkat 1. Ya, yang X pangkat 1 kita lihat yang X pangkat 1 kan di sini ada pangkat 0 ditambah dengan pangkat 1. 1 ya, pangkat 0 pangkat 1, sehingga ini yang dikalikan ini ya 5 kali 2. Oke, terus. Jadi 5 kali 2 ditambah dengan ini ya. Jadi di sini pangkat 0, di sini pangkat 1. Ya, 0 tambah 1 kan 1. Ya, sehingga 1 dikalikan 1. Oke, 1. Ya, sehingga dengan 5 kali 2 tambah 1 berarti 11. Ya, 11x. Jadinya nanti seperti itu. Nah, sekarang kalau misalkan pangkat 2. Ya, pangkat 2 akan lebih banyak lagi. Ya. Pangkat 2 akan lebih banyak lagi. Jadi, misalkan untuk x pangkat 2. Oke, x pangkat 2. Ya, maka berarti kita kalikan semua yang nanti per pangkat hasilnya itu pangkat 2 penjumlahannya. Jadi seperti ini. Ini X pangkat 0, ini X pangkat 2.
Ya, 0 tambah 2 kan 2. Oke ya, berarti ini 5 dikalikan dengan 3. Oke, 5 dikalikan dengan 3. Terus, lalu di sini yang lainnya lagi yang menghasilkan X pangkat 2 itu adalah ini. Nah, ini kan X pangkat 1, X pangkat 1. 1 tambah 1 kan 2. Ya, berarti dikalikan. 1 dikalikan 2. Oke, ditambah 1 dikalikan 2. Lalu, kemudian X pangkat 2. Ya, jadi, nah di sini, ini kan X pangkat 2, di sini X pangkat 0. 0 tambah 2, 2. Ya, sehingga demikian dengan 1 dikalikan dengan 2. Sama ya, tadi 1 dikalikan dengan 2. Oke, nah ini sehingga untuk x kuadrat ya, untuk x kuadrat maka koefisiennya adalah berapa ini? 5 kali 3 15. 15 ditambah dengan 2 tambah dengan 2 19. Ya, seperti ini. Dan seterusnya. Ya, nanti x pangkat 3 sampai dengan x pangkat 5 berikutnya. Oke, jadi seperti itu sehingga bentuk dari kalau untuk ini adalah perkalian, ini tadi perkalian ya, jadi perkaliannya. Ini jadi kalau perkaliannya, jadi fx dikalikan dengan gx, nah seperti ini. Kalau fx tambah dengan gx seperti itu. Ya, jadi ini berlaku untuk semuanya ya, jadi berlaku untuk semuanya sehingga akan bisa memberikan, jadi berlaku persamaan ini berlaku untuk semua m, semua n, gitu ya. Jadi enggak satu persatu. Baik, ya dengan aturan penjumlahan dan perkalian seperti ini, lalu harus dibuktikan ya dengan aturan penjumlahan tadi. Nah, sekarang Rx, ya Rx itu adalah himpunan semua polinom dengan ini, ya. Jadi itu adalah himpunan semua fx ya, dengan misalkan sigma i sama dengan 0 sampai dengan katakanlah n, ya n berapapun nanti bisa diisi ini dengan ya, dengan AI-nya itu berada pada R, di mana R adalah ring. Nih, jadi kalau misalkan kita definisikan Rx seperti itu, Rx adalah himpunan semua polinom dengan koefisiennya berada di dalam ring R. Nah, sehingga kalau ini yang terjadi dengan aturan operasi penjumlahan dan perkalian polinom seperti ini, ya, maka kita harus menunjukkan apakah benar Rx itu memenuhi aksioma semua aksioma ring, ya, dengan operasi penjumlahan polinom dan perkalian polinom. Nah, harus dibuktikan, ya, apakah tertutup. Ya, tadi tertutupnya bagaimana? Tertutupnya di sini, ya. Jadi untuk penjumlahan misalkan. Nah, ini kan nanti ini adalah fx, ya, itu adalah semua koefisiennya itu berada dalam R. Gx juga demikian, koefisien berada dalam R, sehingga AI dan BI semuanya berada dalam di R. Lah, sekarang kalau AI ditambah BI juga berada di dalam ring R. Akan tertutup operasi jumlahan pada ring R, ya. Demikian juga untuk perkalian juga akan tertutup, ya. Jadi kalau AI berada dalam ring R, kemudian BJ itu berada dalam ring R, maka AI dikalikan BJ juga akan berada di dalam ring R. Ya, sehingga pertama dia tertutup operasi penjumlahan. Tertutup operasi penjumlahan. Ya, kemudian juga akan berlaku sifat asosiatif operasi penjumlahan. Ya, jadi asosiatif operasi penjumlahan. Ya, karena pada intinya yang dijumlahkan nanti adalah koefisien-koefisiennya yang merupakan sebuah elemen di dalam ring R, ya. Asosiatif, kemudian apa? Identitas, ya, identitas operasi jumlahan. Nah, identitas operasi jumlahan itu apa? Ya, identitas operasi jumlahannya adalah suatu ring yang ya polinom itu sendiri, yang apa ring itu sendiri, ya. Identitas jumlahan dari ring itu sendiri. Sehingga adalah ini fx itu sama dengan 0. Ini adalah suatu polinom, ya, polinom yang semua koefisiennya adalah 0. Ya, sehingga fx sama dengan 0. Itu adalah sebuah polinom dengan derajat 0. Ya, tadi yang saya katakan kalau misalkan
fx sama dengan 0 ini derajatnya tidak terdefinisikan, maka kita akan sulit membangun suatu ring di sini. Ya, ini adalah ring yang derajatnya tidak lain adalah 0 sendiri, itu adalah elemen identitas jumlahan pada ring R. Itu menjadi identitas jumlahan juga pada Rx ya, pada ring polinomialnya. Oke, kemudian identitas, kemudian setiap elemen punya inverse ya. Setiap elemen punya inverse. Ya, ini kalau misalkan inverse negatif dari fx ya sama dengan apa? Jadi kalau misalkan fx tadi adalah kita bentar. Ini ya, jadi kalau fx tadi kita nyatakan sebagai ini ya, ini, maka negatif dari fx ya, negatif dari fx itu ya berarti sigma dari i sama dengan 0 sampai dengan n, lalu negatif ai ya, x pangkat i ini. Jadi semuanya dinegatifkan ini karena setiap elemen di dalam ring R itu pasti punya negatif ya. Kemudian komutatif juga oke. Jadi karena tadi kalau kita nyatakan seperti ini, maka AI ditambah BJ itu akan sama dengan BJ ditambah AI. Ya, jadi komutatif. Sehingga ini merupakan sebuah grup komutatif operasi jumlahan. Kemudian terhadap operasi perkalian juga demikian, tadi tertutup operasi perkalian. Ya, tertutup operasi perkalian. Ya, jadi tertutup operasi kalian tadi dengan aturan perkalian yang seperti ini. Ya. Jadi perkalian seperti ini, maka AI berada dalam R, BJ dalam R, maka AI dikalikan BJ juga akan berada dalam R, sehingga keseluruhan koefisien ya di dalam polinom ini akan berada juga di dalam R. Ya, sehingga tertutup di situ. Oke, kemudian asosiatif itu mengikuti, ya, jadi karena perkalian di dalam R juga akan asosiatif, kemudian demikian juga distributif. Nah, karena semua aksioma ini terpenuhi, maka Rx itu akan merupakan sebuah ring dengan ring polinomial, menjadi sebuah ring polinomial. Ya, sehingga kalau kita gambarkan secara grafikal, maka kita akan bisa mendapatkan ini. Jadi kalau kita mulai dari R ya, jadi ini kita memiliki ring R ya, ring R. Misalkan di sini ada nolnya juga ya, kemudian ada A1, A2 ya, ada, atau jangan begini, jadi ada B, ada C ya. Ada C, ada D, nah seperti ini misalkan ini adalah ring. Nah, maka kemudian kita bisa membangun misalkan maka R ini sendiri sebenarnya adalah juga berada di dalam Rx ya ini. Nah, sehingga kalau kita bangun sebuah polinom derajat 1, maka kita akan punya AX, akan punya BX, akan punya CX ya, kemudian akan punya DX, akan misalkan ada juga A plus BX, kemudian ada B plus CX, nah, dan seterusnya. Nah, ini yang derajat 1. Nah, ke derajat 2, misalkan kita punya AX kuadrat, kemudian BX kuadrat, lalu C plus DX kuadrat, dan seterusnya. Ini pangkat 3 juga kita punya misalkan B X pangkat 3, ya, kemudian X pangkat 2, misalkan ini A, X pangkat 2 ditambah dengan B, X pangkat 3, ya, dan seterusnya ini. Nah, maka keseluruhan ini, ya, dengan dengan variabelnya atau koefisiennya berada dalam R, ya, ini kita bisa secara keseluruhan ini kita bisa berikan ini adalah himpunan Rx. Jadi Rx berarti semua polinom ya, semua polinom dengan koefisiennya itu berada di dalam R. Ya, jadi dengan semua polinom dengan koefisiennya berada dalam R. Dan ternyata tadi kita sudah menunjukkan bahwa kalau itu yang terjadi dengan operasi penjumlahan dan perkalian polinom, maka kita akan mendapatkan ini semuanya. Ya, jadi ini akan bahwa Rx itu akan membentuk sebuah ring. Ya, secara keseluruhan kemudian kita sebut sebagai ring polinomial.
Ya, jadi ring Rx adalah ring polinomial, yakni ring yang berisikan semua polinom dengan koefisien-koefisiennya berasal dari ring R. Ini. Ya, sehingga dengan demikian himpunan ini ring R itu sendiri itu merupakan himpunan dari semua polinom yang berderajat 0. Ini ya, jadi kan ini himpunan semua polinom derajat 0 ya berada dalam ring R itu sendiri. Ya, kemudian di sini adalah himpunan polinom berderajat 1, berderajat 2, berderajat 3 dan seterusnya ya, sampai nanti berapa derajatnya gitu ya. Nih, nah, sementara ini tak beringga. Kenapa? Karena kalau misalkan nanti perkalian juga harus tertutup di dalam R ya, sehingga kalau misalkan polinom derajat 2 dikalikan polinom derajat 3 ya polinom derajat 5. Polinom derajat 5 dikalikan polinom derajat 6, polinom derajat 11. Ada lagi 11 dikalikan lebih tinggi lagi, sehingga ini menjadi tak beringga. Jadi Rx adalah sebuah polinom yang tak beringga. Nih, jadi seperti itu. Jadi intinya apa? Dan R itu sendiri, ring R itu sendiri akan menjadi subring pada Rx. Ya, subring pada Rx. Demikian juga nanti kalau misalkan indeterminasinya berubah ditambah lagi, misalkan indeterminasinya tambah Y, boleh. Maka nanti akan ada Rxy juga. Sehingga dimulai dari Rx, kemudian ya, jadi karena ini tadi adalah ring, kemudian himpunan semua polinom yang memuat menggunakan semua koefisiennya berada dalam ring R. Nah, sekarang kalau Rx sendiri sudah menjadi polinom, maka kita bisa bangun lagi yang lebih luas lagi dari sini. Yang lebih luas lagi, misalkan, nah ini seperti ini, di mana kita nanti ini akan menjadi, misalkan ini variabelnya kita gunakan Y, maka kita akan bisa bangun R, X, Y. Nah, seperti itu. Ya, oke. Kemudian kalau misalkan lagi, ini bisa diperluas lagi. Ya, karena Rxy sudah jadi polinom, maka kita bisa bangun lagi dengan indeterminasinya, misalkan ada X, ada Z, ya maka ini akan menjadi R, X, Y. Oke, ya itu yang apa namanya ring polinomial ya. Jadi ring polinomial. Jadi kita masih jadi di mana Rx itu adalah himpunan semua polinom dengan indeterminasi X dan koefisien-koefisiennya berada pada ring X. Begitu, saudara. Jadi ini adalah konsep dari ring polinomial. Oke, pekan depan akan dilanjutkan lagi tentang masih pada bahasan ring polinomial itu pada topik yang lainnya. Oke, tetapi nanti nah mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan dulu, dipersilahkan. Ya, silahkan kalau mau. Jadi itu ya intinya. Jadi kalau kita punya suatu ring, ya, jadi R itu adalah ring. Ya, kemudian kita mau bangun polinom dengan apa namanya koefisien-koefisiennya berada pada ring itu, maka akan menjadi satu ring polinomial. Nah, ring polinomial kemudian tambah lagi satu indeterminasi, ya jadi ring polinomial lanjutan seperti itu. Jadi itu intinya, ya. Jadi ring polinomial, jadi ring yang berisi dengan polinom-polinom yang koefisiennya berada dalam ring R. Begitu. Nah, ini untuk pekan depan itu kalau pekan depan yang Rabu itu libur nggak masalah. Tapi yang Senin, ya, jadi yang hari Senin saya ada ditugasi penugasan ke Malang mungkin untuk hari misalkan kalau 12:30 kalau misalkan belum bisa coba nanti kita cari jadwal untuk misalkan nanti dialihkan. Nanti coba saya cek nanti jadwalnya kalau misalkan kita bisa alihkan ke sore sehingga nanti saya bisa menemani Anda di sore hari di sela tugas-tugas saya. Oke, saya kira itu aja saudara. Terima kasih atas perhatian dan saya minta untuk kelompok ini tadi juga nanti mencatat ya. Jadi siapa teman yang memberikan pertanyaan atau jawaban silakan nanti diinformasikan ke saya dilewati grup. Untuk hari ini saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih, Pak.